Halo Stunner, kita teruskan pembahasan International Business Finance kita. Nah, sekarang di video kedua kita akan bahas tentang Foreign Exchange Market. Yang pertama kita harus ketahui adalah rate atau nilai tukar yang dipakai di dalam pasar foreign exchange. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah yang disebut dengan ask rate atau rate yang diminta oleh bank atau money changer ya, ketika mereka menjual mata uang asing kepada kita. Jadi kalau kita pergi ke money changer atau ke bank itu kan ada dua rate ya biasanya, rate jual dan rate beli. Nah, rate jual itulah disebut dengan ask rate di sini. Jadi si money changer atau bank itu menjual mata uang asing kepada kita ketika kita mau tuker itu berapa. Misalnya hari ini $1 sama dengan IDR 15.000. Nah, ini berarti kalau kita mau membeli dolar di money changer itu setiap Rp15.000 uang kita akan ditukar dengan 1 USD. Nah, kebalikannya itu adalah bid rate atau rate tingkat kurs di mana bank atau money changer itu membeli foreign currency, membeli mata uang yang kita jual ke mereka, gitu ya. Misalnya kita setelah dari perjalanan ke luar negeri, katakan misalnya kita sekolah gitu ya ke US, ke Amerika, terus kemudian kita masih ada sisa simpanan tabungan, kita bawa pulang ke Indonesia. Misalnya kita punya tabungan $1.000 dan kemudian kita bawa ke Indonesia dan kita mau tukar dengan rupiah. Nah, ini kan kita jual ya USD kita, foreign currency, ke money changer atau ke bank untuk kita tukar dengan Indonesia rupiah, IDR. Nah, itu bank akan membeli dolar kita dengan bid rate. Jadi rate di mana bank membeli foreign currency. Nah, ini biasanya lebih rendah daripada ask rate ya, karena sisa itulah keuntungan mereka. Jadi katakan di sini rate-nya itu USD per IDR-nya misalnya 14.500. Jadi setiap $1 uang kita yang dari tabungan kita selama sekolah di US itu ditukar rupiahnya seharga 14.500. Nah, perbedaan ini antara ask dan bid rate itu disebut dengan bid ask spread. Nah ini adalah margin ya, untungnya dari si bank atau money changer atau dealer ya, disebutnya, ada juga yang nyebutnya dealer. Nah, itu untuk rate. Terus kemudian yang berikutnya kita diminta untuk paham juga tentang arbitrage market, pasar arbitrase. Pasar arbitrase dalam foreign exchange ini itu diartikan adalah satu proses di mana kita itu jual beli foreign exchange ya, jual beli mata uang lebih dari satu market, berarti lebih dari satu negara, untuk mendapatkan profit yang riskless, nggak ada resikonya gitu ya, cuman jual beli itu mendapatkan profit. Nah, untuk bisa mendapatkan arbitrage profit ini kita identifikasi dulu, kita tentukan dulu yang namanya satu cross rate. Jadi cross rate itu adalah perhitungan mata uang atau nilai tukar mata uang ya, exchange rate di dua negara atau di dua mata uang yang berbeda dengan mata uang yang kita sedang pegang. Nah,
ini agak membingungkan, nggak apa-apa di awal, nanti kita bahas di contoh Excel-nya supaya lebih tergambar. Jadi untuk memberikan overview gitu ya, gambaran tentang arbitrage market dari foreign exchange, itu kita bisa lihat contoh di sini. Misalnya kita ini investor US, kita punyanya kan berarti US dollar ya, kita punya 1 juta US dollar. Terus kemudian kita lihat data di pasar keuangan di pasar foreign exchange di berbagai belahan dunia. Misalnya di Citibank itu kuotasi dolar dibandingkan euro ya, itu 1,223. Terus kita coba lihat di Inggris, misalnya di Barclays Bank itu kuotasinya 1 pound sterling 1,8410 dolar. Sedangkan di pasar keuangan atau di foreign exchange marketnya euro di Deutsche Bank di Jerman ya, itu kuotasinya adalah 1 pound sterling 1,5100 euro. Nah, dari sini kita hitung yang namanya cross rate. Cross rate ini adalah namanya juga cross rate, apa namanya tuh, crossing atau persilangan dari kurs mata uang yang tidak ada mata uang home currency kita. Tadi kan kita punya US dollar ya, maka cross rate-nya itu kita buat yang tidak ada dolarnya. Ini kan tidak ada dolarnya, euro per pound sterling. Tapi sebenarnya untuk memudahkan itu kita tentukan dulu sebelum menghitung cross rate, itu kita tentukan yang namanya implied cross rate. Implied cross rate itu adalah kurs mata uang yang di luar home currency kita, karena tadi sekali lagi kita itu investor US gitu ya, kita orang Amerika nih ceritanya. Maka yang disebut dengan implied cross rate itu adalah nilai tukar yang tidak ada dolarnya. Dari ketiga data ini, Citibank, Barclays, dan Dresdner, ini yang nggak ada dolarnya yang mana? Yang Dresdner kan ya, yang 1,5100 euro per pound sterling. Maka kita identifikasi ini sebagai implied cross rate. Nah, untuk menghitung cross rate berarti kita bagi atau kita perbandingkan dua data nilai tukar lainnya. Kan Dresdner udah implied cross rate, masih ada Citibank dan Barclays. Nah, ini yang kita perbandingkan untuk mendapatkan cross rate. Jadi kita bagi Barclays Bank-nya 1,8410 ini ya, dibagi dengan kurs di Citibank yang 1 euro sama dengan 1,223 di sini. Tujuannya kita mendapatkan cross rate. Sekali lagi ya, cross rate ini adalah perbandingan nilai tukar dua currency, di mana dua currency tersebut beda dengan home currency kita. Ini berarti kan 1 pound sterling sama dengan 1,5062 euro. Nah, dari sini kita bandingin nih, dari cross rate yang 1 pound sterling sama dengan 15062 ini kan lebih rendah daripada implied cross rate kita ya, yang kita hitung tadi di Dresdner itu 1 pound sterling sama dengan 1,5100 euro. Nah, ketika ada perbedaan ini antara cross rate dan implied cross rate, maka arbitrage profit, atau ini kemudian dikenal dengan triangle arbitrage ya, karena ada 3 segitiga ini, itu bisa dieksplorasi, dilihat, dicoba disimulasi gitu ya, coba dibuat perhitungan supaya menghasilkan profit dengan jual beli di masing-masing pasar mata uang tadi, sehingga bisa mendapatkan untung, bisa mendapatkan profit yang riskless, tidak ada resikonya ya, karena tinggal jual beli begitu. Nah, bagaimana mendapatkan untung dari situ? Maka pegang prinsip perdagangan sebagaimana umumnya, yaitu beli
barang pada saat murah dan jual pada saat harganya tinggi. Buy low, sell high. Nah, kita identifikasi dengan pertama membeli low pound di Barclay dengan USD yang kita punya yang $1. Terus setelah kita dapat low pound di Barclay, maka pound yang kita dapatkan di Barclay ini kita jual ke Drechsner untuk membeli euro. Membeli euro, setelah kita dapatkan euro dari Drechsner, kemudian kita jual ke Citi untuk kembali mendapatkan USD. Ke Citi ya, untuk mendapatkan USD. Nah, ini muter begini. Dari Barclay ke Drechsner ke Citi. Nah, itulah yang disebut dengan arbitrage market. Jadi, transaksi mata uang dari satu pasar ke pasar yang lain. Jadi, diperjualbelikan antar pasar gitu sampai kembali ke mata uang home currency kita, dan di situ kita mendapatkan margin. Untuk perhitungannya, coba dilihat di contoh Excel berikut. Nah, ini data kita tadi ya. Data awal yang kita dapatkan. Terus kita punya USD 1 juta, bagaimana untuk mendapatkan profit yang riskless. Nah, caranya adalah dengan tadi kita identifikasi implied cross rate. Ini implied cross rate-nya, terus kita hitung cross rate. Nah, ini perhitungan cross rate-nya tadi ya, implied cross rate dan cross rate kita udah bahas. Terus berarti ada spread, ada selisih di antara cross rate dan implied cross rate. Ini sebesar 0,04 euro per pound. Nah, dari sini ingat tadi prinsip untuk mendapatkan profit adalah buy low, sell high. Kita punya $1 juta, terus kita jual untuk mendapatkan pound. Nah, dari perbandingan implied cross rate dan cross rate tadi, di sini kita tahu bahwa pound itu pound sterling ya, ada spread tadi ya, sehingga di sini kita bisa membeli pound yang lebih murah untuk nanti kita jual ke euro yang lebih mahal. Jadi dari sini kita punya, sekali lagi, punya modal $1 juta, terus kita tukar dengan pound karena pound lebih murah. Kemana kita tukar? Kita tukar ke, ya karena uang kita USD ya, kita tukar ke Barclay, dimana dia jual per 1 USD itu dapat 1,841 pound. Nah, ini dapatnya ya 543.183,05 pound dari 1 juta dolar yang kita punya. Setelah kita punya pound 543.000 ini, kita tukar dengan high euro. Nah, euro kan tadi lebih tinggi, jadi 543.183,05 pound sterling kita tukar dengan euro. Kemana kita tukar? Kita tukar ke Drechsner ya. Dia kan ada kurs tuh per poundnya 1,51 euro. Jadi dari 543.183 kita tukar dengan euro, rate-nya 1,51, kita akan mendapatkan 820.206 euro. Nah, dari euro yang kita dapatkan 820.000 sekian ini, kita balikin untuk kita tukar lagi ke US dollar. Kemana kita tukar? Kita tukar ke Citi ya. Kursnya adalah per euro itu 1,223 USD. Jadi kita di sini tukar 820.000, kita tukar dengan rate di Citi per euronya 1,223, kita akan mendapatkan 1.2.538. Nah, ini awalnya kan kita punya 1 juta.
Jadi kita di sini akan profit sebesar 2.538,29 USD dari hanya tukar menukar uang begini. Ini yang disebut dengan arbitrage market. Nah, ketika kita salah mengidentifikasi ya, salah menjual beli, misalnya tadi kita bukan buy low pound untuk sell high euro, tapi kita balik, kita salah menjadi buy low euro, sell high pound. Nah, ini perhitungannya. Jadi dari 1 USD kita tukar ke euro, itu jadi 818. Terus kita dari euro kita tukar ke pound jadi 541.000. Dari pound kita tukar ke USD 997. Padahal awalnya kita punya uang 1 juta, malah menjadi lebih kecil ya, rugi. Itu. Ini untuk perbandingan. Itu arbitrage market. Nah, kenapa arbitrage market ini bisa dieksploitasi gitu ya, bisa dilakukan oleh trader atau oleh investor dari foreign exchange? Karena pasar foreign exchange ya di dunia itu sebenarnya tidak pernah tutup. Jadi transaksi mata uang itu sebenarnya jual belinya ya bisa 24 jam. Begitu terus berjalan tanpa henti. Lo kok tahu pasar mata uang di dunia itu nggak pernah tutup? Karena sebenarnya sambung menyambung gitu antara satu market dengan market lain. Nah, ini coba lihat. Pertama kali misalnya pagi, jam 10 pagi itu pasar keuangan di Tokyo buka. Terus kemudian di tengah-tengah pasar Asia atau Tokyo itu buka, pasar Eropa buka. Terus ketika market Asia itu tutup, itu di Eropa lagi di tengah-tengah serunya pasar hari itu gitu ya. Kemudian ketika pasar Eropa itu masih berjalan, di tengah-tengahnya pasar Amerika buka. Pasar Amerika buka, kemudian karena tadi ya pasar Euro, pasar Eropa itu sedang berjalan, dan di jam 15 GMT ini pasar Eropa tutup. Pasar Eropa tutup, tapi sebelumnya kan Amerika udah buka. Ini kemudian berjalan lagi sampai mungkin di pukul 18 atau 19 GMT itu pasar Amerika sedang rame-ramenya. Kemudian jam 22 atau 23 GMT itu pasar Amerika tutup. Pasar Amerika tutup jam 24 GMT atau 1 GMT pasar Asia buka lagi, Tokyo Opens. Nah, ini balik lagi ke sini. Begitu seterusnya, jadi ini muter-muter terus. Jadi pasar foreign exchange itu open 24 hours sebenarnya. Dengan ini tadi, setiap pasar buka sebelum tutup, pasar yang lain buka. Pasar yang kedua ini berjalan sebelum tutup, pasar yang ketiga buka, dan seterusnya berputar. Nah, itu kenapa arbitrage market itu bisa dilakukan atau dieksploitasi. Terus bagian berikutnya yang perlu kita pelajari adalah tipe transaksi dari arbitrage market. Ada spot dan ada forward. Ini kaitannya dengan hedging ya, hedging foreign exchange yang kita pelajari di corporate risk management yang kemarin. Tapi ini khusus untuk foreign exchange. Transaksi spot adalah transaksi yang ya namanya juga spot ya. Hari ini kita tuker, kita jual mata uang, kita tuker untuk mendapatkan mata uang asing. Nah, itu spot. Kalau forward itu berarti di masa depan tapi sudah disepakati harganya saat ini gitu. Makanya kemudian ada istilah kuotasi di forward market ini. Ada yang disebut dengan premium, ada yang disebut dengan discount. Premium adalah ketika forward itu lebih besar daripada spot, jadi lebih mahal ya. Kalau diskon kebalikannya, spotnya yang lebih besar, forwardnya lebih kecil. Dari mana? Dari direct quote. Nah, bedanya disebut dengan forward spot diferensial, dinyatakan dalam persentase ya, dan ini rumusnya.
forward dikurangi spot dibagi spot kali 12 dibagi waktunya, waktu forwardnya. Kalau di contoh sebulan ya 30 hari dikali 100%. Nah, contohnya ada di Excel juga di bagian kedua di sheet yang tadi. Nah, ini contohnya, ini forward exchange rate dolar ke yen ya. Spot rate-nya itu, nah ini spotnya 0,01179. Untuk rate 3 bulannya, forward 3 bulannya jadi 0,1180. Berarti ini premium ya, karena lebih besar forwardnya. Nih, jadi forwardnya kita tulis di sini 0,01180, spotnya 0,01179, ada spread sebesar ini 0,00001. Kemudian kuotasinya tadi dihitung dalam persentase. Ini rumusnya, forward dikurangi spot dibagi spot dikalikan 12 per N kali 100%. Ini forwardnya tadi ini 0,01118 dikurangi dengan spotnya 0,01179 dibagi dengan spot 0,01179. Nah, ini hasilnya ya, dibagi dengan 12 per N, dibagi 12 bagi N, N-nya 3 bulan, jadi 12 bagi 3, 4, jadi kita kalikan, dapat premium annual percentage-nya 0,339%. Nah, ini premium annual percentage. Nah, itu forward spot. Berikut perhitungan forward spot diferensialnya ketika kita bertransaksi di foreign exchange market, terutama kaitannya dengan tools untuk melakukan mitigasi risiko dengan melakukan forward contract atau dengan hedging. Di video berikutnya nanti kita bahas foreign exchange ini kaitannya dengan interest rate, dengan purchasing power, dan dengan inflasi. Demikian pembahasan kita tentang foreign exchange market, terutama dari sisi rate, yang ada ask bid rate tadi, terus arbitrage market, pasar arbitrase, dan kemudian tipe transaksinya. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Terima kasih.